Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1068. Dentang, deru pedang bergema di aula yang megah dan sunyi ini. Pedang Qin jatuh ke tangan kanan Su Yi yang berkulit putih seperti cahaya bulan yang halus di malam hari, dan menusuknya ke udara saat pergelangan tangannya berputar. Lelaki tua kurus itu merasa hatinya merinding. Sebagai tahap akhir dari Suanyo Jing dari pengadilan pedang kenaikan, dia telah mengalami banyak pertempuran berdarah dalam hidupnya. Saat pedang ini ditusuk, dia segera menyadari bahayanya. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang dia pikirkan. Lelaki tua kurus itu bertarung dengan guntur musim semi, dan cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan kekuatan hukum yang menakutkan seperti tanah longsor dan tsunami meledak dari tubuhnya. Pada lengan baju lelaki tua kurus itu menonjol, dan pedang emas tersapu. Ledakan. Di atas pedang Dao, gelombang kehancuran yang mengejutkan muncul, seperti matahari kemasan yang menerpa. Dentang. Ledakan itu bergema, dan fluktuasi hebat di jalan itu mengamuk dan menyebar. Dalam pernyataan yang meremehkan pedang, monster tua di alam misterius mundur 9 langkah, dan pedang itu terbang menjauh. Kekuatan yang menakutkan membuat Hong Sanfeng gemetar secara fisik dan mental, berubah warna sepenuhnya. Bodoh sekali menggunakan keterampilan unik dari kitab suci pedang Sifang. Ini adalah warisan ilmu pedang yang diberikan tuanku padamu ke pengadilan pedang Yuhua. Malam tiba dengan emosi. Dahulu kala, Ascension Sword Court hanyalah sebuah sekte yang kurang dikenal, dan pendiri Ascension Sword Court hanyalah salah satu dari 36 murid bernama di sekitar guru. Hal ini juga mengandalkan kekuatan dan perlindungan dari Sang Master sehingga pengadilan pedang kenaikan dapat bangkit selangkah demi selangkah dan menjadi salah satu dari 6 gerbang Kyushu yang liar ini. Tapi setelah Shizun bereinkarnasi di awal, pengadilan pedang berbulu ini mengikuti Bima memasuki Gua Taixuan, dan bahkan memfitnah Shizun karena mencuri warisan tertinggi mereka, Sutra Pedang 10 Fang. Ini, betapa konyolnya. Berteriak, teriak lelaki tua kurus itu. Hong Sanfeng berani mengabaikannya, dan segera mengorbankan lonceng kuningan. Hanya saja, saat dia hendak mengaktifkan harta karun ini, suara tabrakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema. Saya melihat lelaki tua kurus itu ditebas dengan pedang dan diterbangkan. Sebelum sosok itu jatuh ke tanah, ia meledak di udara, darah tumpah ke dalam kehampaan. Bahkan Yuan Shen pun hancur oleh pedang ini. Penatua tertinggi dari pengadilan pedang kenaikan dikejutkan sampai mati oleh kekuatan Kendo Sui. Adegan sombong dan berdarah membuat Ye Luo gemetar. Menguasai. Hong Sanfeng berteriak sedih, matanya memerah. Kepala pengadilan pedang Ascension benar-benar kehilangan kendali, mendesak bel kuningan di tangannya. Dentang. Lonceng besar berbunyi, bergema di seluruh lapangan pedang kenaikan. Su Yi membawa pedang di satu tangan dan tidak menghentikannya. Dia berdiri di sana dari awal sampai akhir, tenang dan tenang. Sejak awal di tengah alam Xuanzhao, tidak lagi sulit baginya untuk membunuh karakter di tingkat alam Xuanyo. Belum lagi, dia baru saja menyempurnakan energi ibu kuning misterius belum lama ini, dan basis budidayanya telah menembus tahap akhir alam Xuanzhao, dan Taoismenya telah mengalami transformasi yang luar biasa. Tidak peduli siapa kamu, kalian semua akan mati hari ini. Hong Sanfeng mendesis keras. Namun, ketika dia berbicara, dia menghindar jauh, mengorbankan semua jenis harta, bertahan di sekitar sosok itu, dan tidak berani melawan Su Yi secara sembarangan. Hal ini membuat Ye Luo merasa jijik untuk sementara waktu, dan sikap bermartabat dari kepala sekolah pengadilan pedang, hanya untuk ini. Segera, suara keras terdengar di luar aula, disertai dengan suara deras yang memecah udara. He Fang tikus, berani menerobos pengadilan pedang kenaikanku. Di belakangnya, sekelompok pria dan wanita mengikuti, semuanya menakutkan dan mematikan. Yang terlemah memiliki basis budidaya alam Xuanzhao, dan lelaki tua berjubah Tao itu adalah tahap akhir dari alam Xuanyo, dan dia sangat kuat. Ketika mereka melihat pemandangan di aula, mata lelaki tua berjubah Tao dan rombongannya segera tertuju pada Su Yi dan Ye Luo. Niat membunuh yang mengerikan berkecamuk di aula ini. Jauh di dalam aula, Hong Sanfeng merasa segar, dan dia tidak peduli, berteriak, cepat, ayo kita lakukan bersama. Bunuh dua pencuri ini. Tak perlu dia ingatkan, lelaki tua berjubah Tao dan rombongannya sudah menyadari ada yang tidak beres, dan begitu sampai, mereka tak segan-segan menembak langsung. Ledakan. Segala jenis harta karun yang mempesona melayang ke udara, dan segala jenis teknik magis muncul. Namun, Su Yi tidak mundur. Dia menjentikkan ujung pedangnya dengan jentikan jarinya, dan sosok Junba akhirnya bergerak, tanpa mengelak atau menghindar, dia bergegas maju. Pedang Qin meledak menjadi cahaya terang, memicu pedang perkasa seperti langit, dan jatuh. Ledakan. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di malam hari,
dan pancaran cahaya ilahi mengamuk dan menyebar, menerangi pegunungan dan sungai di 10 penjuru, dan bahkan Tianmu Lingshan di bawah kaki bergetar hebat. Ini, bagus. Inikah kekuatan yang dimiliki tingkat alam Xuanzao? Seruan terdengar, dan tokoh-tokoh besar di Ascension Sword Court semua terkejut dan menyadari keseriusan masalahnya. Namun mereka tidak sempat memikirkannya, karena Su Yi sudah membunuhnya dengan pedang. Dia melangkah di udara, jubahnya berkibar, dan di antara ayunan pedang Qin Ying di tangannya, serangkaian pedang Qi yang saling bersilangan dipicu, halus seperti pita, ilusi seperti cahaya bulan. Ledakan, suara itu bergemuruh, perang pecah, dan dunia jatuh ke dalam kekacauan dan kekacauan. Pada saat inilah para tokoh besar di Ascension Sword Court menyadari betapa menakutkannya lawan mereka kali ini. Engah. Tidak peduli jenis budidaya apa yang dilakukan lawan di jalan kekaisaran, dan jenis rahasia serta harta apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menandingi kekuatan pedang Su Yi. Bahkan ketika dia berlutut dan memohon belas kasihan, Su Yi tidak menahan diri, dan semua orang menyaksikan tanpa daya. Para kaisar yang sangat mengejutkan reruntuhan Kunming dan memandang rendah semua makhluk dengan mudah dipenggal oleh Su Yi seperti memotong daun bawang. Pada akhirnya, darah berceceran di seluruh gunung, dan bau darah dari kehampaan terasa lengket dan mencekik. Hanya dalam 3 jepretan, 16 kaisar Xuanzao, 2 monster tua di tahap tengah Suanyou Jing, dan 1 di tahap akhir Suanyou Jing dibantai oleh Su Yi dalam 1 tarikan napas. Di kejauhan, Hong Sanfeng lesu dan tersesat. Ye Luo melihat pemandangan ini, ekspresi tenangnya tidak pernah berubah. Di Gunung Tianmuling, banyak orang yang panik dan melihat ke atas. Pada saat itu, langit berlumuran darah dan hujan, dan hantu serta dewa menangis. Jika alam harmoni misterius runtuh memang akan menyebabkan langit dan bumi menangis, dan terlihat dari seluruh penjuru langit. Inilah yang disebut, kesedihan surga dan bumi bersama. Su Yi mengabaikannya. Kamu, siapa kamu? Hong Sanfeng mendesis. Kamu sudah menebaknya sebelumnya, kenapa kamu bertanya? Su Yi berbisik. Saya pikir pada awalnya, setelah reinkarnasinya, dia tinggal di aula berkabung yang dibangun oleh King Tang untuk waktu yang singkat, dan dia juga menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Hong Sanfeng memimpin orang-orang tua di pengadilan pedang Yuhua untuk memasuki taiga betapa arogannya kesombongan berada di Xuandongtian. Terutama Hong Sanfeng, dia bahkan lebih tidak tahu malu. He Su Xuanjun berutang 893 nyawa pada pengadilan pedang Yuhua dan mencuri kitab suci pedang 10 Fang dari sektenya. Untuk penagihan hutang, bagaimana Su Yi bisa melupakan adegan ini? Xuanjun, Master Pedang. Murid Hong Sanfeng melebar, kepala sekolah dari pengadilan pedang kenaikan benar-benar pingsan, dan semangat juangnya menghilang. Tiba-tiba, dia terlihat seperti orang gila dan berteriak, kenapa kamu tidak membunuh Bima? Tapi kamu ingin mempermalukanku Yuhua Jianyuan. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aku memanjakan diri sendiri, aku kebetulan lewat malam ini. Ngomong-ngomong, aku akan menyelesaikan masalah denganmu pengadilan pedang Yuhua. Hanya, lewat. Mendengar alasan ini, Hong Sanfeng merasa sesak di dadanya dan gelap di depan matanya. Dia hanya merasa hal yang paling tidak masuk akal di dunia adalah ini. Kami memang lewat, dan kamu pantas mendapatkan kesialanmu. Tak jauh dari situ, malam tiba dengan lembut. Seluruh tubuh Hong Sanfeng gemetar, seolah-olah benar-benar putus asa, dan berteriak histeris, Bima tidak akan melepaskanmu. Tidak. Su Yi dapat melihat bahwa suasana hati orang ini sedang runtuh, dia tidak lagi ragu-ragu, dan mengayunkan pedangnya untuk membunuh Hong Sanfeng. Puncak Hongshan hancur total, hanya suara gilanya yang bergema di malam hari untuk waktu yang lama. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1069. Gunung Tianmuling sedang bergejolak. Sesosok berlarian dengan panik. Perang ini terjadi dengan cepat dan berakhir dengan cepat, namun pergerakan yang ditimbulkannya sangat menakutkan dan mengejutkan. Su Yi mengabaikan ikan kecil dan udang tersebut. Dengan Hong Sanfeng dan tokoh-tokoh besar lainnya di Ascension Sword Court, mulai malam ini, Ascension Sword Court, salah satu dari 6 gerbang besar Great Wilderness, akan dihancurkan. Pada masa itu, Hong Sanfeng memimpin orang-orang tua dari Istana Pedang Yuhua untuk memasuki Gua Taixuan, dan bahkan memfitnah saya di depan umum. Bagaimana Bima bisa mengizinkan mereka bergabung dengan aliansi Xuanjun? Su Yi menyingkirkan pedang Qin Ying dan menatap Ye Luo. Perhatikan bahwa aliansi Xuanjun didirikan atas nama Su Xuanjun. Orang yang membunuh pengadilan pedang Yuhua dan mencuri pedang 10 arah. Berbicara tentang ini, dia menertawakan dirinya sendiri, saya tidak memiliki keraguan tentang hal ini pada awalnya, saya hanya berpikir bahwa King Tang penipu, metodenya tercela, dan dia melakukan banyak hal atas nama tuannya. Tapi sekarang aku tahu itu, aku tidak tahu apa-apa. Su Yi mengangguk dan tiba-tiba bertanya, lalu tahukah kamu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, apakah King Tang benar-benar melakukan pemberontakan? Ye Luo berpikir sejenak, dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir,
Fima telah mengatakan lebih dari sekali bahwa Qingtang memonopoli semua harta yang ditinggalkan oleh Taixuan Dongtian dan Guru, dan juga mengatakan bahwa ambisi Qingtang Tang Langzi telah berulang kali mencoba menghancurkan Xuanjun. Aliansi dan bunuh kami, saudara dan saudari. Jika dipikir-pikir dengan serius, Qingtang tidak melakukan banyak hal keterlaluan dalam beberapa tahun terakhir, kecuali dia pernah berkata bahwa dia akan menghancurkan Liga Xuanjun suatu hari nanti. Berbicara tentang ini, ekspresi Ye Luo menjadi rumit. Guru, sekarang, selain Anda, sangat sulit bagi murid untuk mempercayai siapapun. Saya hanya merasa, apakah itu Fima atau Qingtang semuanya memiliki rencana yang mendalam dan rencana lain, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kata-katanya penuh dengan kehilangan dan kekecewaan. Suyi menepuk pundaknya dan berkata, saya percaya bahwa murid seperti Fima dan Qingtang hanyalah jumlah yang sangat kecil, dan sebagian besar saudara laki-laki dan perempuan Anda yang lain mungkin bersama Anda tidak diketahui. Ayo pergi ke Gunung 100.000 Iblis. Berbicara, Suyi berbalik. Perasaan berada dalam kegelapan adalah perasaan terburuk. Ye Luo menghela nafas, dia tidak lagi memikirkannya, dan menyusul tuannya. Malam itu, pengadilan pedang kenaikan mengalami perubahan besar, dan semua kaisar di gerbangnya jatuh. Begitu berita ini keluar, hal itu pertama kali menyebabkan keributan di Selangor Utara, dan kemudian menyebar ke seluruh hutan belantara. Hal itu juga menyebabkan guncangan dan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Malam itu, para murid dari pengadilan pedang kenaikan mendengar bahwa Master Pedang Xuanjun lah yang datang ke pengadilan pedang kenaikan secara langsung, dan dalam hitungan detik, dia membunuh semua kaisar dengan pedangnya. Ya Tuhan, Master Pedang Xuanjun benar-benar masih hidup. Salah, pasti Suyi yang berpura-pura menjadi Master Pedang Xuanjun. Dia membalas dendam pada Liga Xuanjun. Siapa yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Tian Wu Sensan, Liga Xuanjun. Setelah mendengar kabar tersebut, Bim terdiam cukup lama, namun tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tuan, di masa lalu, Anda sombong seperti dewa, menghadap ke langit, dan kekuatan seperti istana pedang sama sekali tidak terlihat di mata Anda, tetapi sekarang setelah Anda bereinkarnasi, mengapa? Pilih saja kesemek yang lembut. Ada nada ironi dalam suaranya. Bima langsung menyentuh dagunya, sepertinya guru, ketika Taoisme Anda belum pulih ke puncak kehidupan Anda sebelumnya, bagi saya, ini adalah berita yang sangat bagus. Bima jauh lebih santai. Dia awalnya melakukan serangan pendahuluan, hanya untuk mencoba, dalam keadaan seperti itu, apakah Suyi berani membunuh Liga Xuanjun secara langsung. Untuk itu, ia pun merencanakan dan mempersiapkan segala macam cara, dan ia siap menanggapinya dengan serius, tidak berani lalai sedikit pun. Tapi sekarang, mengetahui apa yang telah dilakukan Suyi di Ascension Sword Court, Fima merasa sangat lega. Namun, Fima tidak santai. Sebagai murid tertua dari kehidupan Suyi sebelumnya, dia telah bersama Suyi untuk waktu yang lama, dan dia paling tahu betapa buruknya keberadaan tuannya. Saudari junior Songcai akan mampu menerobos dalam waktu 1 tahun. Sebelum itu, aku akan menggunakan segala cara untuk bersenang-senang bersamamu. Bima berkata pada dirinya sendiri, sayangnya, gadis kecil Qingtang itu mampu tetap tenang dan tidak menembakmu, tapi dia juga pasti sedang merencanakan, menunggu untuk memberimu pukulan yang fatal. Kalau tidak, bagaimana dia menghadapinya? Kekuatan misterius di belakangnya. Gua Taishuan, di tepi danau hijau. Qingtang duduk di kursi rotan, dengan sepasang mata bintang yang jernih dan indah, menatap ikan roh emas yang berenang dengan gembira di danau. Kumis naga tumbuh di bibir ikan roh, yang panjangnya 2 kaki. Ikan mas emas ini dibesarkan di danau ini dahulu kala, hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan memakan kekayaan alam yang jumlahnya tidak diketahui, dan penuh dengan esensi. Qingtang masih ingat ketika pertama kali bergabung dengan sang guru, dia mendengar sang guru berbicara tentang ikan mas emas yang dia bawa kembali dari kolam teratai di samping pohon Bodhi di Xiao Sitian, dan mendengarkannya sepanjang tahun. Suara nyanyian sutra dan meditasi, mungkin suatu hari nanti kamu bisa melompati gerbang naga dan berubah menjadi naga sungguhan. Sejak hari itu, Qingtang memperhatikan ikan mas emas ini. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, ikan mas ini belum menjadi naga kecuali makan banyak lemak. Sebelum aku meninggalkan hutan belantara besar, jika kamu belum berubah menjadi naga, aku akan memasukkanmu ke dalam panci berisi sup dan meminumnya. Sudut bibir merah muda Qingtang sedikit melengkung. Seolah menyadari pikiran Qingtang, ikan mas emas gemuk itu begitu ketakutan hingga menyelam ke kedalaman danau. Nona Qingtang. Di kejauhan, Qin Feng mengenakan jubah giok datang, dengan semangat tinggi. Pernahkah Anda mendengar bahwa pria bernama Suyi membunuh Yuhua Jianting di tengah malam 2 hari yang lalu? Banyak barang lama. Berbicara tentang masalah ini, utusan kuil Tianyang dari Sekte Dewa Galaksi tampak cukup bersemangat. Alis halus Qingtang sedikit berkerut, kelopak matanya tidak terangkat, dia menatap ke danau, tanpa sadar berkata, ini hanya masalah kecil, tidak perlu diperhatikan. Qin Feng tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tapi sekarang dunia luar dikabarkan,
jika kamu membiarkan Suyi terus membuat masalah seperti ini, itu tidak akan lama, aku khawatir itu benar, dan kesalahan akan membunuh Taixuan Dongtian. Lagi pula, dia sekarang berpura-pura menjadi reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun. Setelah jeda, melihat King Tang tidak berbicara, Qin Feng melanjutkan, menurut pendapat saya, daripada menunggu dia membunuhnya, kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan menangkapnya dalam satu gerakan. Dengan cara ini, kita bisa lihat dengan jelas latar belakang dan asal-usul orang ini juga dapat mengubah pandangan dunia terhadap Nona King Tang, yang dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua. King Tang perlahan mengangkat kepalanya, memandang Qin Feng dengan acuh tak acuh dengan sepasang mata bintang, dan berkata, jawab aku dulu, mengapa kamu begitu tertarik dengan Suyi itu? Mata Qin Feng berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk gadis itu. King Tang mengulurkan tangan rampingnya yang seputih salju, menunjuk ke kejauhan, dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Senyuman di wajah Qin Feng terhenti, dan dia mengerutkan kening, Nona King Tang, saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk Anda, tetapi Anda sepertinya tidak suka melihat saya. Suaranya sedikit suram. King Tang menjentikkan telapak tangannya. Air danau yang biru tiba-tiba memicu gelombang besar, Qin Feng tertangkap basah dan langsung terlempar. Ia terjatuh puluhan meter jauhnya, meski tidak terluka, namun ia basah dan cukup malu. Dengar, aku tidak perlu kamu mengajariku cara melakukan sesuatu. Sekte galaksimu benar-benar mampu, jadi kamu bisa pergi dan menemukan Ibu Qisuan Huang sendiri. King Tang duduk di kursi rotan dengan sikap santai, matanya melihat kembali ke kedalaman danau, dan nadanya dingin, aku King Tang bisa tenang tanpa bantuan sekte galaksimu. Ini terlalu misterius. Di kejauhan, Qin Feng, yang seperti ayam dalam sup, penuh rasa malu dan marah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika suara serak yang agung terdengar. Qin Feng, kami adalah tamu, jangan tidak menghormati tuan rumah. Seorang lelaki tua berjubah kuning muncul dari udara. Wajah Qin Feng tiba-tiba berubah. Dia membungkuk dan berkata, ya. Orang tua berjubah kuning membungkuk kepada King Tang dan berkata, jika ada pelanggaran, saya harap Anda memaafkan saya. King Tang mengangguk sedikit dan berkata, saya tidak akan mengambil hati perselisihan apapun. Orang tua berjubah kuning tersenyum dan berkata, jika memungkinkan, Sang harus menyusahkan teman-teman Tao untuk mengumpulkan Ibu Qisuan Huang sesegera mungkin. Dengan Ibu Mertua Xuan Huang, tidak mudah bagi Sang untuk berkomunikasi satu sama lain. Kata-katanya lembut, tapi ada makna di dalamnya, tapi ada sedikit ancaman. King Tang dapat mendengarnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, saya akan memberinya penjelasan ketika avatar Master Sekte Anda datang. Orang tua berjubah kuning tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik bersama Qin Feng. Sampai sosok mereka menghilang, King Tang, yang duduk di kursi rotan, diam-diam mengepalkan tangan giok seputih saljunya, dan ada sedikit rasa dingin pada kecantikannya yang tak tertandingi. Orang tua berjubah kuning bernama Sang Tianqi, pengorbanan besar dari Aula Tianyang dari Sekte Galaksi, nomor 2 setelah lelaki tua yang merupakan penguasa Aula Tianyang. Status dan budidayanya jauh dari sebanding dengan pembawa pesan seperti Qin Feng. Jika kamu tidak ingin menggunakan Sekte Galaksimu untuk menampung wanita di Huaxinze itu, maka kamu Sang Tianqi berani mengancamku dengan avatar Dao, nelayan, dan kamu tidak harus mati. Mata bintang King Tang penuh dengan dinginnya es. Segera, dia sedikit rileks, menatap ikan mas-emas di danau, dan berbisik, setiap kali angin bertiup, dunia akan kacau balau. Sayangnya, angin ini tidak cukup kuat, dan jauh dari cukup untuk memicu badai besar yang mengubah dunia, jadi, tidak apa-apa menunggu, bagaimana menurutmu? Ikan mas-emas berenang dengan gembira di danau, menimbulkan gelombang ombak. Pada saat itu, saya akan memberi guru kejutan besar. King Tang mengeluarkan kendi dan meminumnya. Dia berbaring dengan nyaman dan malas di kursi rotan, mata bintangnya dalam, dengan sedikit kilau yang menarik. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1070, 100.000 Gunung Iblis. The Great Wilderness adalah tempat yang terkenal dan sengit. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, 100.000 Gunung Iblis telah dianggap sebagai asal mula budidaya iblis dunia. 100.000 monster mountain bergulir dan bergulir, dengan jangkauan vertikal dan horizontal hampir 90.000 mil. Di kedalaman 100.000 gunung iblis, ada 9 kaisar iblis, yang masing-masing mengendalikan puluhan ribu pembudidaya iblis, berlari kencang di satu sisi, sebanding dengan kekuatan teratas di hutan belantara. Kaisar iblis pinus merah, yang paling kuat juga merupakan iblis besar dari alam Xuanhe yang mampu mencapai langit. Dikabarkan bahwa ada 64 monster besar di alam kekaisaran yang hanya melekat pada Kaisar Chisong. Buddha Yansin Xiaoxitian dahulu kala berkata bahwa jika ada dewa di alam liar, ia pasti berada di 100.000 gunung iblis. Taois, paling senior di Jiuji Suandu pernah berkata bahwa 100.000 gunung iblis yang asli adalah sumber leluhur iblis di dunia, dan sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Di dunia liar, sangat sedikit biksu yang berani pergi ke pegunungan 100.000 iblis. Tanpa dia, ini terlalu berbahaya.
Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, apalagi pembudidaya biasa, bahkan kaisar yang berada di 100.000 pegunungan iblis masih hidup. Namun, bagi Suyi, datang ke gunung 100.000 monster di sini tidak jauh berbeda dengan mengunjungi kembali tempat lama. Kalimat ini dijatuhkan pada gunung 100.000 setan, dan hal yang sama berlaku. Dan 8 karakter ini hanya milik Master Pedang Xuanjun. Di pegunungan dan sungai kuno yang bergulung-gulung, gunung-gunung bertumpuk, dan awan-awan muncul. Antara langit dan bumi, terdapat pemandangan yang liar, primitif, dan kacau. Selain itu, ada beberapa alien liar dan monster tak tertandingi yang sangat langka di dunia luar. Ledakan. Di dalam danau, seekor ular hitam besar dengan panjang 100 meter berlari keluar, dan mulut besarnya langsung menggigit seekor burung emas tak menyenangkan yang panjangnya puluhan meter, menyeret lawannya ke kedalaman danau. Air danau bergolak hebat, ombaknya diwarnai merah cerah, dan ketenangan masa lalu segera pulih. Di kejauhan, sekelompok raganas berwarna darah terbang di antara tebing dan tebing, mengaum ke langit, dan kemanapun mereka lewat, pasir dan batu beterbangan, dan kabut berkabut membubung ke langit. Lengan mereka begitu kuat sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan kaisar alam Xuanzao. Dibunuh dan digerogoti, diubah menjadi kerangka dan disapu ke seluruh bumi. Pemandangan berbahaya seperti ini dapat dilihat di mana-mana di pegunungan 100.000 iblis. Seekor elang berwajah hantu, yang kekuatannya sebanding dengan kaisar Xuanzao, terbang bebas di langit. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul di bawah langit. Puff! Kepala elang berwajah hantu patah, dan darahnya memercik ke Qingming. Ketika tubuhnya yang panjangnya 3 kaki jatuh ke tanah, ia ditangkap oleh sebuah tangan putih besar. Suyi melemparkan tubuh elang berwajah hantu itu ke Ye Luo, sementara dia sampai di sungai jernih di pegunungan, mengeluarkan kursi rotan, dan duduk malas di dalamnya. Ye Luo sibuk. Ini adalah hari ketiga mereka memasuki gunung 100.000 monster. Namun, kebanyakan dari mereka menjadi mangsa master dan muridnya. Itu adalah biro yang didirikan oleh Bim, dan Kaisar Iblis Kingxi di Gua Huoyun. Aku khawatir dia sudah tahu kita akan datang. Suyi bersenandung tanpa sadar dan berkata, dengan cara ini, mereka juga dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Ye Luo tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tercengang. Dia mungkin bisa menebak pikiran tuannya, dan dia ingin memberikan cukup waktu bagi musuh untuk bersiap, sehingga dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam satu pertempuran. Saya sedikit khawatir tentang orang tua dari keluarga Wang di Zhongshu. Ye Luo merenung, untuk menyelamatkan 5 bersaudara Wang, mereka telah memulai operasi jauh sebelum kita, dan mereka datang ke ratusan ribu gunung iblis ini. Jika mereka jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Bima, konsekuensinya akan sangat besar. Tak terbayangkan. Petik 2. Suyi berpikir sejenak, dan berkata, orang-orang tua dari keluarga Wang itu sama sekali tidak gegabah, dan tentu saja mereka tahu betapa berbahayanya 100.000 gunung iblis ini. Saya khawatir mereka tidak akan bertindak gegabah, jika tidak, apalagi menyelamatkan orang, akan sulit melindungi diri mereka sendiri. Malam tiba mengangguk. Segera, aroma barbecue yang menggoda memenuhi udara, dan kedua guru serta murid itu berkumpul di sekitar api unggun, minum dan berpesta. Puas dan kenyang, master dan muridnya akan berangkat. Tiba-tiba, terdengar suara cepat menerobos langit jauh. Saya melihat seorang lelaki tua jangkung dan kurus dikejar oleh sekelompok semut yang menyala-nyala. Pakaian lelaki tua itu robek, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berlumuran darah, dan jelas dia terluka parah. Semut yang menyala-nyala itu sangat ganas. Mereka secepat kilat, dan nafas mereka ganas dan jahat. Kalau muncul berkelompok, mereka seperti awan merah menyala yang mengamuk. Semut tembaga api alien kuno. Sekilas Suyi mengenali monster jenis ini, mereka memiliki kekuatan bawaan, mereka mengendalikan racun api jahat, mereka muncul dalam kelompok, dan mereka sekuat kaisar. Kerugian tubuh, dalam terang jiwa yang hancur, dan dalam beratnya, tubuh hancur. Itu adalah Wang Zuofu, tetua tertinggi klan Wang di Zhongshu. Ye Luo berteriak kaget, mengenali identitas lelaki tua jangkung dan kurus yang dikejar oleh semut tembaga api. Selama percakapan, ada mutasi lain di bawah langit jauh. Aku melihat dalam diam, seekor ular hitam sepanjang 100 meter menyapu kubah panjang itu, tubuhnya melingkar seperti bukit, menghalangi jalan di depan lelaki tua jangkung dan kurus Wang Zuofu. Tidak baik, Wang Zuofu terkejut dan hendak mengubah arahnya ketika sekelompok semut tembaga api di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi barisan berbentuk kipas, menghalangi mundurnya Wang Zuofu. Di depan, ular hitam besar itu mengeluarkan raungan menggelegar dan mendekati Wang Zuofu. Ledakan. Pada saat yang sama, kelompok semut tembaga api diberangkatkan, dan Wang Zuofu segera dikepung, dan situasinya berbahaya. Tuan, sepertinya situasinya menjadi serius. Kamu Luo mengerutkan kening. Sebelumnya, mereka masih berspekulasi apakah orang-orang tua dari keluarga Wang di Zhongshu akan jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan Bima. Sekarang, mereka melihat adegan Wang Zuofu dikejar dan dibunuh. Hal ini membuat Ye Luo menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Selamatkan orang dulu. Suyi berkata,
dia telah melangkah ke dalam kehampaan dan bangkit. Dentang, darah seperti air terjun, tubuh ular ajaib jatuh dari kehampaan. Dan ini baru permulaan. Hanya dalam 3 jepretan, 19 semut tembaga api terbunuh, dan semudah menemukan sesuatu di dalam tas, menunjukkan postur yang benar-benar hancur. Wang Zuofu tercengang. Sebelumnya, dia dikepung, dan dia marah dan putus asa, dan dia telah membuat rencana yang putus asa. Namun siapa sangka dengan kemunculan seorang anak laki-laki berjubah, dalam sekejap mata, dia akan membunuh semua monster dalam satu gerakan. Terima kasih untuk bantuannya. Segera, Wang Zuofu baru saja bangun seperti mimpi, melangkah maju dan menundukkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Su Yi mengangguk sedikit dan berkata, ini hanya masalah mengangkat tangan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Saat ini, Ye Luo juga datang dan berkata, senior, kamu baik-baik saja. Wang Zuofu adalah tetua Wang, dan dia memiliki kedudukan tinggi di keluarga Wang di Zhongsu. Ye Luo, sebagai junior dan magang Wang, harus disebut senior. Kamu Luo Daois. Wang Zuofu terkejut, mengapa kamu ada di sini? Ye Luo berkata, saya akan datang untuk menyelamatkan kakak senior Wang Ke bersama guru. Menguasai. Mendengar gelar dari mulut Ye Luo, Wang Zuofu terkejut, matanya melebar, dan dia dengan jelas menyadari siapa pemuda berjubah yang menyelamatkannya ada di depannya. Namun segera, wajah Wang Zuofu berubah sedikit, dan dia jelas ragu-ragu. Dia memandang Su Yi dan berkata, haruskah aku menghormatimu sebagai Master Pedang Xuanjun, atau... Su Yi. Tidak diragukan lagi, Wang Zuofu juga mendengar berita yang menimbulkan sensasi di dunia liar, dan menjadi curiga. Mungkin, Wang Zuofu merasa sedikit malu, dan dengan cepat menjelaskan, Wang tidak memiliki niat jahat, dan dia jelas tidak mengabaikan orang baik dan jahat. Dia hanya bingung sebentar. Saya harap kalian berdua akan memaafkan saya. Berbicara, dia menyapa Su Yi dan Ye Luo satu persatu. Ekspresi Ye Luo mereda. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak setuju, dan tidak peduli apa identitasku, aku akan menyelamatkan hidupmu, bagaimana kalau mencari tempat untuk mengobrol. Wang Zuofu mengangguk senang. Ledakan. Wang Zuofu dan Ye Luo sama-sama terkejut sekaligus terkejut. Itu adalah, ngengat bersayap ungu. Ketika dimanipulasi oleh lawan, ia dapat bertindak sebagai mata lawan dan mencerminkan semua yang dilihatnya di lautan kesadaran lawan. Su Yi berkata dengan santai, ini juga berarti pengejaran barusan dimanipulasi secara diam-diam oleh seseorang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1071. Wang Zuofu berkeringat dingin dan bergumam, pantas saja dalam perjalananku untuk melarikan diri. Kemanapun aku melarikan diri, aku akan dicegat oleh beberapa monster kuat dalam perjalanan ke depan. Ternyata seseorang telah memanipulasi semuanya diam-diam. Sebagai tetua tertinggi keluarga Wang, dia telah mengalami banyak pertempuran sengit dalam hidupnya, tetapi ketika dia memikirkan pengalamannya di 100.000 gunung ini, hatinya menjadi dingin. Di gunung 100.000 iblis ini, ngengat bersayap ungu juga merupakan makhluk sangat langka yang dapat bersembunyi di luar angkasa. Meskipun kekuatan benda kecil dan menengah tidak kuat, sangat sulit untuk didukung dan dimanipulasi. Su Yi merenung, sejauh yang saya tahu, hanya kupu-kupu setan Taiyin yang pernah memelihara ngengat bersayap ungu. Ye Luo mengerutkan kening dan berkata, Tuan berkata, mungkinkah itu Raja Kupu-Kupu Bintang Jatuh, salah satu dari 9 Raja Iblis? Menurut rumor yang beredar, tubuh Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh adalah kupu-kupu ajaib bulan yang langka, dengan sayapnya yang berosilasi selama 9 hari, ia dapat menebang bintang. Di antara 9 Kaisar Iblis dari pegunungan 100.000 Iblis, Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh sudah cukup untuk menempati peringkat 5 besar. Sulit untuk mengatakannya. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, kembali ke tepi sungai, dan duduk di kursi rotan lagi. Ye Luo dan Wang Zuofu mengikuti. Selanjutnya, Su Yi bertanya tentang Wang Zuofu yang dikejar dan dibunuh. Wang Zuofu tidak menyembunyikannya, dan menceritakan keseluruhan kisah perjalanannya. 10 hari yang lalu, Wang Zuofu dan 3 barang antik tua lainnya dari keluarga Wang di Zhongzu datang ke kedalaman ratusan ribu gunung iblis untuk menyelidiki keberadaan Raja Burung Pipit. Sejak memasuki gunung 100.000 iblis, mereka sangat berhati-hati dan waspada, dan akhirnya tiba di lokasi yang ditempati oleh Kaisar Iblis Kingxi 3 hari lalu. Tapi sebelum mereka bisa menyelidiki lebih jauh, mereka menghadapi penyergapan yang telah dipersiapkan dengan baik di tempat bernama Gunung Api Merah. Sekelompok iblis kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Iblis Kingxi tiba-tiba muncul, menguasai langit dan menutupi bumi, mengepung keempat Wang Zuofu. Dalam pertempuran berdarah dan kejam ini, Wang Zuofu dan 3 lainnya terpisah sepenuhnya. Pada akhirnya, meskipun Wang Zuofu berhasil menerobos pengepungan, dia terluka parah. Berbicara tentang pengalaman berbahaya ini, alis Wang Zuofu penuh warna suram. Menurut keterangannya, ketika mereka berangkat dari marga, mereka mengira perjalanan ini akan sangat berbahaya, sehingga mereka menyiapkan banyak kartu dan sarana penyelamat nyawa. Selain itu, kecuali Wang Zuofu,
yang berada di tahap akhir alam misterius, 3 lainnya semuanya berada di tahap tengah alam misterius, dan memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran. Namun, dalam operasi ini, mereka hampir musnah. Mengetahui hal ini, Ye Luo terkejut, dan berkata, ini memang jebakan yang telah dipersiapkan dengan baik, dan Kaisar Iblis Kingxi pasti memiliki uluran tangan yang kuat. Sejauh yang dia tahu, Taoisme Kaisar Iblis Kingxi tidak menonjol di antara 9 Kaisar Iblis, dan meskipun dia mengklaim memiliki 80.000 tentara iblis di bawah komandonya, Taoismenya dapat mencapai alam misterius, setan di tingkat tersebut. Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi Wang Zuofu dan yang lainnya untuk gagal sedemikian rupa. Benar saja, saya melihat Wang Zuofu berkata, setelah itu, saya mencoba yang terbaik untuk mengingat bahwa di antara Kaisar Iblis yang menembak pada waktu itu, selain Kaisar Iblis Kingxi, ada juga Kaisar Iblis Rubah Hantu dan Iblis Campuran Yuan. Kaisar, serta sekelompok Kaisar Iblis lainnya yang berada di tingkat alam Suanyou, jelas berasal dari kekuatan lain, bukan bawahan Kaisar Iblis Kingxi. Kaisar Iblis Rubah Hantu dan Kaisar Iblis Hunyuan keduanya termasuk di antara 9 Kaisar Iblis. Jika Anda menambahkan Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh yang dapat memanipulasi ngengat bersayap ungu. Barisan ini memang sangat mengerikan. Ye Luo tergerak dan tampak serius. Perlu dicatat bahwa 9 Kaisar Iblis semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Salah satu kekuatan teratas di partai. Sekarang, dalam pertempuran melawan Wang Zuofu dan lainnya, sejauh yang saya tahu, ada 4 Kaisar Iblis. Siapa yang tidak terkejut? Ye Luo sedikit bingung. Perlu dicatat bahwa meskipun Bim adalah pemimpin aliansi Xuanjun, mengintimidasi surga dan membuat namanya terkenal, tetapi dengan prestisenya, masih sulit untuk membuat Kaisar Iblis tak tertandingi di 100.000 gunung iblis melayaninya. Sulit sekali melakukan ini kalau hanya Bima, tapi kalau ditambah kekuatan melukis Shinsai, beda. Su Yi berkata dengan santai. Cet hati. Mata Ye Luo sedikit menyipit. Dalam perjalanan ke gunung 100.000 iblis, dia telah mengetahui tentang kekuatan misterius ini dari kedalaman langit berbintang dari tuannya. Saat ini, Wang Zuofu sangat terkejut dan berkata dengan tidak percaya, kalian berdua berkata, ini adalah permainan pembunuhan yang dibuat oleh Bima. Bagus. Ye Luo menjelaskan dengan sabar, dan kemudian berkata, singkatnya, ketika Bima mengetahui reinkarnasi tuanku, dia mengambil tembakan pertama, menggunakan 5 kakak laki-lakiku Wang Ke sebagai umpan, dalam 10 ini tata letak di Gunung Wan Yao adalah untuk memikat saya tuan yang akan datang. Setelah mendengarkan, Wang Zuofu tampak murung, benar-benar terpana, dan sulit menerima semua ini untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Su Yi, dan berkata, mungkinkah kamu, benarkah Tuan Su? Su Yi berdiri, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, aku berkata sebelumnya, tidak masalah siapa aku. Yang penting adalah, bisakah kamu yakin bahwa Wang sekarang ada di Kingxi di tangan Kaisar Iblis? Wang Zuofu buru-buru berkata, seharusnya tidak salah. Ketika kami datang sebelumnya, kami menggunakan teknik rahasia darah leluhur untuk merasakan, dan kami menemukan bahwa aura Wang Ke terletak di wilayah Kaisar Iblis Kingxi. Su Yi mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, ayo pergi ke Gua Huoyun. Berbicara, dia telah melangkah maju. Wang Zuofu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Su. Tuan Su, karena ini adalah permainan pembunuhan yang dibuat untuk melawanmu, apakah kamu akan pergi ke sini, bukan? Melempar sendiri, seolah menebak apa yang ingin dikatakan Wang Zuofu, Ye Luo tidak bisa menahan tawa, senior, jangan khawatir, di mata tuanku, di ratusan ribu gunung iblis ini, tidak ada perbedaan antara mengunjungi kembali tanah lama. Petik 2. Dalam suaranya, ada keyakinan mutlak pada Su Yi dan sentuhan kebanggaan. Setelah jeda, Ye Luo berkata, senior, kamu terluka parah, kamu dapat memilih untuk tinggal dan mencari tempat tersembunyi untuk sembuh. Wang Zuofu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wang telah mengesampingkan hidup dan matinya, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan luka-luka ini? Jika memungkinkan, Wang berharap bisa mengikuti kalian berdua untuk bertindak bersama. Ye Luo hendak menanyakan pendapat guru, tetapi menemukan bahwa gurunya telah melonjak dan melayang ke kejauhan. Senior, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Ye Luo buru-buru mengejarnya. Wang Zuofu mengikuti. Gunung-gunung itu seperti tombak, kosong, dan dunia penuh dengan pemandangan liar. Gua awan api terletak di dalamnya. 8.000 zang gunung dan sungai dengan Gua Huoyun sebagai pusatnya semuanya merupakan wilayah Kaisar Iblis Kingxi. Berbagai bangunan kuno dibangun di atas gunung yang indah. Istana hitam yang megah dan kuno di puncak gunung sangatlah mencolok. Suara mendesing. Di bawah langit di kejauhan, seekor burung berwarna biru kehijauan muncul dari langit. Ketika sampai di Istana Hitam, ia berubah menjadi seorang pria berkulit hitam dengan janggut dan rambut biru, dan berdiri dengan hormat di luar pintu aula. Tuan, ada kabar dari Kaisar Kupu-Kupu Bintang Jatuh bahwa Wang Zuofu dari keluarga Wang di Zhongzhou dicurigai diselamatkan oleh pria bernama Su Yi.
Pria berbaju hitam dengan cepat melaporkan. Di aula hitam, seorang pria kekar dengan tinggi sekitar 10 kaki duduk di kursi tengah sambil membaca buku. Mendengar ini, pria kekar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, apakah itu Suyi yang berpura-pura menjadi Master Pedang Xuanjun? Kaisar Iblis Kingxi, dan Taoismenya telah mencapai tahap akhir alam Suanyo sejak lama. Selain itu, monster tak tertandingi ini sangat berbakat, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari para biksu di alam yang sama, dan dia tak tertandingi. Tepat sekali. Selain itu, Su Yi ini juga membawa Ye Luo, murid ke-6 dari Master Pedang Xuanjun. Seperti yang dikabarkan, pikiran Ye Luo ini telah dikendalikan oleh Su Yi, menjadi boneka. Di luar aula utama, pria berbaju hitam berbicara dengan hormat. Menjadi boneka, kamu tahu apa-apa? Kaisar Iblis Kingxi mencibir. Pria berbaju hitam berkata dengan heran, Tuan, apakah ada sesuatu yang lain di sini? Itukah yang kamu tanyakan? Mata Kaisar Iblis Kingxi bersinar dan nadanya menakutkan, yang membuat seluruh pria berbaju hitam menggigil. Pergi, sampaikan perintahku, dan bertindak sesuai rencana awal. Selain itu, pergilah untuk memberitahu hantu rubah tua dan orang tua itu, biarkan mereka datang menemuiku secepatnya. Kaisar Iblis Kingxi melambaikan tangannya. Ya, pria berbaju hitam itu bergegas pergi. Su Xuanjun, Su Yi, siapapun kamu, Bima ingin kamu mati di 100.000 gunung iblis, jadi aku harus dengan enggan dan secara pribadi mengirimmu ke jalan. Kaisar Iblis Kingxi mengelus dagunya, dan matanya bersinar. Tepi gunung 100.000 setan. Di malam hari, sesosok tubuh kurus datang dari tanah di kejauhan. Gadis kecil, ada 100.000 gunung di depanmu, apa yang kamu lakukan di sini? Di pegunungan, seorang lelaki tua yang baik hati tiba-tiba muncul. Gadis itu berkata, temukan seseorang. Suaranya malu-malu, lembut seolah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua itu tersenyum ramah dan berkata, hampir semua pembudidaya iblis di 100.000 gunung iblis ini, tetapi sangat sedikit biksu manusia yang berani masuk ke tempat ini. Siapa yang kamu cari? Gadis itu berkata, Su Xuanjun. Berbicara, dia telah melangkah ke kejauhan. Orang tua itu terkejut, Master Pedang Xuanjun. Apakah gadis kecil ini gila? Siapa di dunia ini yang tidak mengetahui bahwa Master Pedang Xuanjun meninggal 500 tahun yang lalu? Itu benar. Tiba-tiba, gadis yang telah mencapai jarak itu berhenti, menoleh untuk melihat lelaki tua itu, dan berkata, tahukah kamu bagaimana menuju ke Gua Huoyun? Orang tua itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum ramah, tentu saja, jika kamu ingin tahu, ikutlah denganku. Gadis itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, terlalu merepotkan untuk mengikutimu, aku akan melakukannya sendiri. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat ringan. Ledakan, penutup langit lelaki tua itu meledak, rohnya ditarik keluar, dan terbang ke telapak tangan gadis itu. Jadi kamu tidak tahu. Setelah beberapa saat, gadis itu tampak sedikit kecewa, dan menghela nafas pelan. Di telapak tangannya, roh lelaki tua itu tiba-tiba menguap dan menghilang sedikit demi sedikit. Di kejauhan, tubuh lelaki tua itu berubah menjadi rubah berkulit kuning dan mati di seluruh bumi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1072. Di bawah langit, Su Yi dan rombongannya bergerak menuju Gua Huoyun. Dalam perjalanan, dia tidak menyembunyikan nafasnya, yang membuat Wang Zuofu panik. Sulit, namun siapa sangka Su Yi dan Ye Luo sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Apakah pemuda ini benar-benar Master Pedang Xuanjun? Suasana hati Wang Zuofu sedang kacau. Dia masih tidak percaya. Belum lama ini, gurun besar menyebar ke seluruh dunia, dan Su Yi, yang datang dari dunia bawah, berpura-pura menjadi ahli pedang Xuanjun dan bertindak sebagai hal yang tabu. Dia pernah membunuh Huo Yao dan menyerah kepada Ye Luo. Wang Zuofu tentu saja telah mendengar rumor ini, dan bahkan sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa galak dan tidak bermoralnya dia, yang berani mengambil risiko dunia dan berpura-pura menjadi pembawa acara Xuan Junjian. Sekarang, ketika dia diselamatkan oleh Su Yi dan melihat dengan matanya sendiri kemampuan pemuda berjubah ini, Wang Zuofu menjadi semakin bingung. Dia yakin anak laki-laki ini baru berusia 20 tahun. Namun, tingkah laku pemuda ini tidak ada bandingannya di dunia, jarang terjadi di zaman dahulu. Selain itu, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan hingga tidak dapat dipahami. Dengan beberapa klik, ia dapat membunuh ular ajaib dan menghancurkan sekelompok semut tembaga api. Semua ini tampak sangat tidak normal, membuat Wang Zuofu bertanya-tanya apakah rumor di dunia ini salah, dan Su Yi di depannya mungkin benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun. Hanya dengan cara inilah kita dapat menjelaskan aspek abnormal dari Su Yi. Terlebih lagi, ketika dia mengetahui berita bahwa Wang Ke ditangkap, dia sudah menduga bahwa kemungkinan besar itu adalah jebakan, dan dia maju tanpa ragu-ragu. Segalanya untuk menyelamatkan Wang Ke. Tapi jika ini masalahnya, bukankah itu berarti Vima, pengkhianat? Memikirkan hal ini, hati Wang Zuofu bergetar lagi. Dalam beberapa tahun terakhir,
atas nama ahli pedang Xuanjun, Bim mendirikan aliansi Xuanjun, dan kekuatannya makmur. Saat Wang Zuofu sedang memikirkan banyak hal, Ye Luo juga berbicara dengan Su Yi melalui transmisi suara. Tuan, bukankah menurut Anda kemunculan Wang Zuofu terlalu kebetulan? Jika semua ini dilakukan dengan sengaja oleh kupu-kupu iblis Taiyin, itu bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Tuan, saya tahu ini, saya ragu. Apakah akan ada masalah dengan Wang Zuofu? Mendengar ini, Su Yi menatap ke arah Ye Luo dan berkata, apa yang benar atau salah, apa yang salah dan apa yang benar, apakah itu penting bagi kami? Malam tiba sejenak. Generasi pembudidaya pedang saya adalah yang paling tabu untuk curiga dan curiga. Su Yi berkata, sampai batas tertentu, ketika berperang melawan musuh, hanya yang lemah yang akan melakukan segala upaya untuk menggunakan segala macam konspirasi dan trik untuk mencari yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Dan yang kuat memiliki kekuatan untuk menghancurkan, dan ketika mereka membunuh musuh, mereka dapat ditebas dengan satu pedang. Mengapa repot-repot menggunakan trik konspirasi itu? Ye Luo merasa malu dan berkata, murid ini telah diajar. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, kamu tidak mengerti, apa yang aku katakan berbeda-beda dari orang ke orang, itu hanya berlaku untukku, kamu, jangan melukis satu sendok seperti labu, seperti kata pepatah, mereka yang belajar dariku akan hidup, dan mereka yang mirip denganku akan mati. Apa yang perlu kamu pelajari adalah mengembangkan hati Dao yang tidak bisa dihancurkan dan tak kenal takut. Saat Anda lemah, Anda bisa maju dan mundur. Proporsinya, kegunaannya, dan sepenuh hati. Su Yi mengatakan ini, dan menepuk bahu Ye Luo, aku mengatakan ini, pada analisis terakhir, itu tergantung pada keadaan pikiranmu sendiri. Sempurnakan, ini tentang jalur kendo masa depanmu. Ye Luo sangat tersentuh dan mengangguk dalam diam. Su Yi tidak berkata apa-apa. Hakikat amalan itu mudah diketahui dan sulit dilakukan. Tidak peduli seberapa banyak Anda memahami kebenaran besar, itu akan sia-sia. Aneh, kita akan segera memasuki wilayah Kaisar Iblis Kingxi, tapi tidak ada monster yang menghalangi kita di sepanjang jalan. Tiba-tiba, Wang Zuofu berseru kaget, mungkinkah Kaisar Iblis Kingxi sudah tahu bahwa kita akan datang, jadi dia tidak menghalanginya, dan ingin kita pergi ke pintu. Ye Luo tertawa, Bima dengan hati-hati mempersiapkan permainan pembunuhan. Jika kita menemukan sesuatu yang salah dan mengungsi lebih awal, bukankah usahanya akan sia-sia? Setelah jeda, dia berkata, saya yakin jika kita mengambil tindakan untuk mengungsi, Kaisar Iblis Kingxi pasti tidak akan bisa duduk diam dan akan mengambil inisiatif mengirim pasukan untuk menghentikan kita. Wang Zuofu tidak bisa menahan tawa getir, dia selalu merasa tindakan Su Yi dan Ye Luo terlalu berani. Ini gila. Melihat ekspresi Wang Zuofu, Ye Luo tiba-tiba menyadari. Sebelum Anda, mengapa tidak ragu? Alasannya adalah saya dan Wang Zuofu memiliki keraguan dan ketakutan tentang tindakan ini. Takut jatuh ke dalam perangkap yang tidak bisa dihindari. Di sisi lain, alasan mengapa guru tidak mempedulikan semua ini adalah karena dia memiliki latar belakang dan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan semua konspirasi. Wajar bagiku untuk khawatir melakukan apapun yang kuinginkan tanpa melanggar aturan. Kalau aku tidak khawatir, itu hanya kurang hati, tapi saat aku bertindak, itu pasti tidak mempengaruhi moodku. Ye Luo memikirkannya, dan tiba-tiba dia mendapat ide dan perasaan pencerahan. Sampai mereka telah menempuh perjalanan hampir 100 mil. Wohu! Tiba-tiba, klakson besar terdengar di kejauhan. Langit dan bumi bergetar, gunung dan sungai bergetar. Su Yi mengangkat matanya dan melihat di antara pegunungan, energi iblis mengepul ke langit. Saya tidak tahu berapa banyak setan yang keluar dari gunung dan ladang, dan mereka berkumpul dalam kelompok seperti air pasang. Dalam sekejap mata, pasukan pembudidaya iblis yang perkasa menutupi ruang antara langit dan bumi. Meskipun Wang Zuofu telah siap secara mental, ketika dia melihat pemandangan seperti itu, dia tidak dapat menahan nafas dan bergumam, apakah para pembudidaya iblis di 100.000 gunung iblis ini telah keluar dengan kekuatan penuh. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya iblis yang ada, mereka hanyalah ayam dan anjing, dan Anda tidak perlu peduli. Ye Luo berkata dengan lembut, aku penasaran, berapa banyak monster alam kekaisaran yang dikirim kali ini. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, lalu berkata, situasi Bimabu tidak akan pernah seburuk ini. Kuharap dia tidak mengecewakanku. Bima sudah lama berada di sisinya. Jika kemampuan yang ditampilkan terlalu tak tertahankan, itu akan menjadikannya mantan master yang tidak memiliki kemampuan. Ini adalah suasana hati yang sangat kontradiktif dan halus. Ledakan. Di puncak gunung suci di kejauhan, sesosok tubuh naik ke langit dan berada di bawah langit. Itu adalah Kaisar Iblis Kingxi. Begitu muncul, ia langsung menjadi fokus penonton. Kamu bajingan bernama Su apa? Mata Kaisar Iblis Kingxi bersinar seperti matahari, dan dia memandang Su Yi dari kejauhan. Suaranya bergema seperti guntur, yang mengguncang gunung dan mengguncang awan ke segala arah. Iblis banteng ini sangat sombong. Ye Luo melihat dengan niat membunuh. Kalau begitu lihat apakah dia punya modal sombong. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh.
Wang Zuofu diam-diam patah hati. Pertarungan semacam ini tampaknya sederhana dan lugas, dan tidak ada tata letak yang dipersiapkan dengan cermat sama sekali, tetapi semakin banyak, semakin menakutkan. Karena saat ini tidak mungkin untuk melihatnya, berapa banyak cara yang telah disiapkan Kaisar Iblis Kingxi. Yang bermarga Su, lihat. Di kejauhan, Kaisar Iblis Kingxi mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke gunung suci di bawah. Suaranya menggelegar, 3 lelaki tua dari keluarga Wang di Zhongzhou dipenjara di gunung ini. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka, aku akan memberitahumu di mana pria bernama Wang Ke itu ditahan. Berbicara, dia menyeringai, dan tiba-tiba meraung keras, formasi. Ledakan. Di antara pegunungan, para pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit segera mengambil tindakan, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi formasi pertempuran raksasa. Formasi pertempuran mencakup area seluas 8.000 meter, sepenuhnya menghalangi sosok Su Yi dan kelompoknya di tengah. Dunia ini tiba-tiba berubah menjadi sangkar. Formasi ini disebut Heavenly Demon Ravening the Vault, yang menghubungkan 8.000 zang langit, bumi, gunung dan sungai, dan dibagi menjadi 9 lapisan. Ada 9 formasi terlarang setingkat kaisar dan kekuatan 8.000 iblis. Untuk mengatur formasi ini, saya telah bekerja keras selama periode waktu ini. Saya hanya berharap Anda tidak mati terlalu cepat, jika tidak, Anda akan mengkhianati niat baik kursi ini. Hati Wang Zuofu tenggelam ke dasar, sampai sekarang, dia sepenuhnya menyadari bahwa ini memang jebakan yang menghancurkan dunia, dan itu ditujukan pada Su Yi. Hal yang paling mengerikan adalah gudang pemurnian iblis surgawi ini telah sepenuhnya memblokir kemunduran mereka. Tuan, formasi ini tidak mudah. Kamu Luo mengerutkan kening. Di matanya, formasi ini telah terbentuk, menyebabkan perubahan di dunia dan niat membunuh. Berada di dalamnya seperti berada di penjara raksasa, membuat orang merasa tidak ada jalan keluar. Coba pikirkan juga, formasi pertempuran yang diperintahkan oleh 9 alam neter misterius dibagi menjadi 9 level, dan setiap level juga memiliki 9 formasi terlarang kekaisaran dan 80.000 tentara iblis. Di alam liar, semuanya adalah formasi pembunuhan tingkat atas, yang jarang terjadi di dunia. Sekarang susunan ini digunakan untuk melawan mereka. Su Yi membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Qinying, menjentikkan pedangnya dengan ujung jarinya, dan berkata dengan ringan, di mataku, dalam 10 jari, formasi ini akan hancur. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1073. 10 jari. Apakah formasi ini akan hancur? Wang Zuofu membuka matanya lebar-lebar, takut dia tidak berani membuat pernyataan palsu seperti itu karena dia berada di alam harmoni misterius. Yang bermarga Su, jangan biarkan kerja keras kursi ini sia-sia. Di kejauhan, Kaisar Iblis Kingxi berteriak keras, dan kemudian dengan jentikan sosoknya, dia menghilang dari formasi pemurnian iblis surgawi, yang meliputi area seluas 8.000 meter. Ledakan. Hampir di saat yang sama, formasi pertempuran sedang berjalan, langit dan bumi tiba-tiba meraung, dan segalanya berubah. Di dalam kehampaan, terdapat portal yang menghubungkan langit dan bumi, seperti 9 gerbang surgawi, menghalangi bagian depan. Semuanya telah diintegrasikan ke dalam setiap pembangkit tenaga listrik misterius. Sedemikian rupa sehingga kekuatan setiap pembangkit tenaga listrik realem neter yang mendalam tidak terbayangkan. Dan di antara gerbang 9 surga, kekuatan juga cocok satu sama lain, bergema satu sama lain dari kejauhan, kekuatan yang dibentuk oleh superposisi kekuatan yang terus-menerus membuat Ye Luo merasa tercekik. Formasi pertempuran ini memang terlalu menakutkan, dan memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di alam neter yang mendalam. 1 lapisan Tianmen dan 1 lapisan gerbang, dan 9 monster misterius dan terpencil, masing-masing menjaga Tianmen, mengumpulkan kekuatan berbagai formasi terlarang, dan memberkati kekuatan 8.000 tentara iblis. Formasi pertempuran seperti itu, saya khawatir bahkan karakter alam harmoni yang mendalam tidak dapat dipatahkan. Wang Zuofu berkeringat dingin. Pertempuran ini hanya melawan langit, jarang terjadi di dunia. Pikiran tentang Su Yi yang membual sebelumnya bahwa dia dapat menghancurkan formasi pertempuran ini dengan 10 jentikan jarinya membuat Wang Zuofu merasa sangat putus asa. Di luar formasi pertempuran gudang pemurnian iblis surgawi, sekelompok kaisar iblis yang menakutkan berkumpul. Ada kaisar hantu tampan dan romantis yang berpenampilan seperti laki-laki, ada kaisar iblis hunyuan berpakaian kuning dan berambut putih, dan ada kaisar iblis besar lainnya. Pertarungan seperti ini, melihat jantung lelaki tua itu berdetak kencang, tidak dapat membayangkan betapa besar tekanan yang harus dia tanggung saat berada di dalamnya. Kaisar iblis hunyuan menghela nafas. Konon formasi pertempuran ini ditulis oleh Lord Bima, dan konon dapat membunuh semua keberadaan dunia misterius di dunia. Kekuatan semacam itu tentu saja luar biasa. Kaisar Iblis Rubah Hantu tersenyum dan berkata, sepertinya orang yang berpura-pura menjadi ahli pedang Xuanjun ini akan hancur, kecuali... Kecuali apa? Kecuali dia benar-benar master pedang Xuanjun. Begitu kata-kata ini keluar, para kaisar iblis yang hadir tertawa terbahak-bahak.
Kaisar Iblis Rubah Hantu bahkan bercanda, jika Master Pedang Xuanjun datang sendiri, pertempuran ini tidak diperlukan sama sekali, dan semua orang akan mengaku kalah. Kata-kata ini kembali menimbulkan ledakan tawa. Siapa yang tidak tahu bahwa ahli pedang Xuanjun meninggal 500 tahun yang lalu? Segera, sosok tinggi Kaisar Iblis Kingxi keluar dari formasi pertempuran, dan pada saat yang sama, formasi itu meraung. Kaisar Iblis yang hadir semuanya disegarkan, dan pertunjukannya akan dipentaskan. Kaisar Iblis Kingxi berkata pada dirinya sendiri, saya sangat berharap nama keluarga Su tidak akan mati begitu saja dalam pertempuran, jika tidak, tata letak Laozi selama periode ini benar-benar sia-sia. Pertempuran bergemuruh dan langit bergetar. 9 gerbang surgawi berjalan serempak, seperti kekuatan yang dilepaskan oleh formasi pertempuran, seperti tanah longsor dan tsunami, bergemuruh ke arah Su Yi dan yang lainnya. Lebih mudah bagimu untuk mengikutinya. Su Yi berkata, melepas bajunya, dan berjalan ke depan. Ye Luo dengan tenang mengikuti. Namun, Ye Luo memperhatikan bahwa Wang Zuofu menjadi lebih gugup dari sebelumnya. Barang antik tua keluarga Wang ini hampir mengaktifkan semua instrumen pertahanan dan teknik rahasia di tubuhnya, seolah-olah dia sedang berjalan di atas es tipis. Tidak diragukan lagi, Wang Zuofu telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Terluka parah, namun berani mengikutiku dan tuanku dalam bahaya, tetua dari saudara kelima ini sungguh langka. Malam tiba, ledakan, gelombang kekuatan formasi pertempuran yang mengamuk menyapu, nyala api melonjak, pola terlarang berkedip-kedip, dan suasana kehancuran yang mengerikan menyebar. Su Yi menebas dengan satu pedang. Ledakan, hei, seperti yang dikabarkan, pria kecil bermarga Su ini hanya memiliki budidaya alam Xuanzao, tetapi kekuatan tempurnya sangat tinggi. Di luar, Kaisar Iblis Hunyuan berkata dengan heran. Karakter yang bisa membunuh Huo Yao bukanlah orang biasa. Sekarang pertunjukan bagus baru saja dimulai. Kaisar Kingxi tertawa. Mata Kaisar Iblis Rubah Hantu berbinar, aku hanya tidak tahu berapa lama nama keluarga Su bisa bertahan. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata tertuju pada gerbang surga pertama. Ada seorang wanita dengan pakaian warna-warni, anggun dan menawan, memegang kipas bulu nila. Kaisar Iblis Bulu Darah. Saat ini, Su Yi dan rombongannya sudah menuju gerbang surga pertama. Anak kecil, jika kamu tidak dapat menangkapnya saat ini, itu masih terlambat, kursi ini akan memberimu kesempatan untuk berubah pikiran. Kaisar Iblis Bulu Darah tersenyum dan membuka mulutnya, menatap garis asap. Titik. Su Yi mengabaikannya dan menginstruksikan Ye Luo dengan lembut, ingatlah untuk menyingkirkan tubuh jahat ini nanti. Ye Luo mengangguk tanpa ragu-ragu, Tuan, yakinlah, bahan-bahan luar biasa seperti itu sulit didapat di dunia luar, apakah itu digunakan untuk merebus sup atau barbecue, rasanya pasti akan luar biasa. Makan, bahan-bahannya. Wang Zuofu terkejut. Kaisar Iblis di luar juga terkejut, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Di gerbang pertama surga, bulu darah bergoyang dan tersenyum, dan ada niat membunuh yang kuat dan tak tertahankan di antara alisnya. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, hal yang paling tidak dapat ditoleransi oleh semua pembudidaya iblis adalah dianggap sebagai makanan. Ini adalah penghinaan dan penghinaan terbesar bagi mereka. Su Yi mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, ngomong-ngomong, aku akan mulai menghitung waktunya mulai sekarang. Suaranya masih bergema, dia sudah melangkah keluar, membawa pedang Qin Ying dan menyapu menuju gerbang surga pertama, dengan sikap santai, seperti berjalan-jalan. Anak kecil, kamu sangat tidak sabar. Mata indah Kaisar Iblis Bulu Darah melonjak dengan niat membunuh. Dia mengangkat kipas bulu nila di tangannya dan mengayunkannya dengan kuat ke dalam kehampaan. Ledakan, membunuh, membunuh, membunuh. Raungan menggelegar terdengar, sebuah visi yang retak muncul. Hal ini tentu terlalu menakutkan, membuat dunia tiba-tiba kacau balau, menghadirkan bencana ibarat hari kiamat. Kekuatan penghancur yang dahsyat terbungkus dalam badai dan menyapu ke arah Su Yi. Pukulan seperti itu bisa menghancurkan karakter di alam misterius. Monster tua seperti Kaisar Iblis Rubah Hantu dan Kaisar Iblis Hunyuan di dunia luar semuanya menarik napas dan mengguncang hati mereka. Tidak ada keraguan bahwa formasi pertempuran yang ditulis oleh Bim ini benar-benar menakutkan, dan semangat membunuh jarang terjadi di dunia. Kaisar Iblis Kingxi menunjukkan ekspresi puas, matanya panik, dan dia begitu kuat sehingga sepadan dengan usaha Lao Su selama periode waktu ini. Dalam pertempuran, rambut abu-abu panjang beterbangan di malam hari, dan matanya seterang bintang. Formasi pertempuran seperti itu memang sangat kuat hingga membuat putus asa, tapi, tidak bisa dibandingkan dengan formasi pembunuhan, Wan Jian Lai Chao, yang dibuat oleh Master di Taixuan Dongtian. Formasi pembunuhan itu bisa disebut formasi pedang pertama di hutan belantara besar, yang bisa membunuh hantu dan dewa. Wang Zuofu merasa ngeri, dan segera mendorong sihir pertahanan papan utama dan teknik rahasia hingga ekstrim. Jantungnya bergetar hebat, dan warnanya pucat. Tanpa dia, kekuatan formasi ini membuat dia, orang tua seperti dia yang telah hidup di alam misterius selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, memiliki rasa putus asa dan kehancuran. Dan saat ini,
Su Yi menembak. Dentang, lengan bajunya membengkak, sosoknya berayun, dan pedang bayangan bening di tangannya meledak menjadi cahaya dan bayangan seperti cahaya bulan, menebas langit. Ledakan. Di bawah pedang ini, badai yang menyapu meledak seperti selembar kertas sebelum menyentuh sosok Su Yi. Dan ketika pedang itu jatuh. Ledakan. Tianmen pertama bergetar hebat, nyala api melonjak, dan garis dao berkedip-kedip, seolah lautan yang tenang terguncang, memicu gelombang besar. Pada akhirnya, 9 gerbang surgawi bergetar hebat. Meskipun kekuatan pedang ini pada akhirnya dilawan dan diselesaikan, Kaisar Iblis Bulu Darah dan pembangkit tenaga listrik misterius lainnya yang duduk di 9 gerbang surgawi semuanya berubah warna. Pedang yang mengerikan. Ini, hati Wang Zuofu bergetar dan dia tercengang. Cukup untuk membuat sebagian besar alam waktu yang sangat terpencil hilang cahayanya. Yang mana dari pembangkit tenaga listrik alam cahaya mendalam di dunia ini yang dapat memiliki kekuatan yang menantang surga. Hal kecil ini sungguh tidak sederhana. Pantas saja Bamdo sangat mementingkan hal itu, dan tidak segan-segan melakukan banyak pembunuhan di sini. Di dunia luar, monster tua seperti Kaisar Iblis Rubah Hantu, Kaisar Iblis Hunyuan dan sebagainya juga diganggu, dan mereka semua terkejut. Itu yang menarik bukan? Kalau hanya hal yang rentan, kenapa kita harus bersatu dan memperjuangkannya? Kaisar Iblis Kingxi berkata dengan sungguh-sungguh. Matanya cerah, dan dia tampak sangat bersemangat. Pada saat yang sama, Su Yi, setelah memotong pedangnya, tidak berhenti sama sekali, dan mendesak pedang Qin Ying untuk menembak lagi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1074. Pedang itu mengaum seperti air pasang, mengguncang dunia. Dalam kehampaan, jubah Su Yi King berburu, seperti peri dengan pedang, dan sosok tajam itu memiliki niat pedang yang tiada taraf dan tajam yang mengalir ke 10 arah. Dia menebas 9 pedang tanpa ragu-ragu. Pedang pertama, seperti hujan lebat, sangat keras dan mengamuk. Ribuan pedang terhunus dalam jalur misterius, menebas ke berbagai arah gerbang 9 surga. Pedang kelima, 9 pedang yang ditebas dalam satu tarikan napas hampir sepenuhnya menafsirkan makna mendalam dari Sutra Pedang Kegembiraan Besar menunjukkan pesona ketersebaran dan kemudahan. Tampaknya mampu membuka langit, membelah tanah, menghancurkan yin dan yang, dan menciptakan kekacauan. Dan Su Yi, seperti pedang 9 surga abadi, menari untuk memperjelas bayangan, energi pedang penuh dengan langit dan bumi. Ia memiliki postur arogan, berpikiran luas dan romantis. Di mata semua orang, ketika 9 pedang ini keluar, rasanya seperti langit terbalik, cahaya pedang yang tak tertandingi memancar, semua jenis kekuatan pedang tertinggi yang menakutkan dan tak terbatas, dan kemudian mengamuk dalam formasi kubah pemurnian iblis langit membuka. Ledakan, formasi pertempuran bergetar hebat, dan 9 gerbang surgawi mengalami dampak yang tak terbayangkan. Membunuh, keluarlah, raungan yang menggemparkan bumi bergema. 9 keberadaan alam neter misterius menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memanipulasi formasi terlarang, mengumpulkan kekuatan 8.000 tentara iblis di samping mereka, dan dalam satu gerakan, formasi pemurnian iblis surgawi dioperasikan secara ekstrim. Ledakan. Namun, ketika pedang pertama Su Yi ditebas, kekuatan mengerikan yang muncul dari formasi pertempuran ini segera ditekan, dan suara gemuruh dan raungan terdengar tanpa henti. Ada tanda-tanda stagnasi. Ketika pedang ketiga, pedang keempat, pedang kelima dan pedang keenam ditebas. Ledakan. Formasi pertempuran ini, yang dapat dengan mudah membunuh kekuatan alam Suan Neter, benar-benar terguncang dan hancur, dan formasi terlarang yang didistribusikan di dalamnya meledak berkeping-keping. Gerbang Tianmen, hingga pedang ke-7, ke-8, dan ke-9 jatuh. Beberapa kaisar iblis bahkan terluka. Di antara 9 pedang, iblis penghancur surga membentuk formasi pertempuran. Adegan dahsyat itu langsung mengejutkan penonton. Ini, Wang Zuofu lesu di sana, dadanya naik turun dengan tajam. Pada awalnya, dia tidak yakin apakah Su Yi dapat menembus formasi dalam 10 jari, dan dia sangat gugup, dan mencoba segala cara untuk bertahan. Ini, 4 jari. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan tuannya, tidak peduli seberapa kuat formasi pertempurannya, selama mereka dibunuh sampai mereka tidak dapat bekerja sama satu sama lain, mereka seperti macan kertas, yang bisa dipatahkan hanya dengan satu tusukan. Mata Ye Luo berbinar dan dia dipenuhi emosi. Di bawah langit jauh sekali. Monster tua seperti Kaisar Iblis Rubah Hantu dan Kaisar Iblis Hunyuan semuanya ketakutan dan ekspresi mereka berubah drastis. Pada awal perang, mereka berbicara dan tertawa bebas, menyusun strategi, dan berpikir bahwa Su Yi dan yang lainnya terjebak dan akan dikutuk. Bahkan Kaisar Iblis Kingxi khawatir kekalahan Su Yi akan membuang-buang waktunya. Tapi saat ini, mereka semua tercengang. Hal ini tidak diragukan lagi sangat buruk, sepenuhnya menumbangkan perkiraan dan penilaian mereka. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka melihat semua ini, mereka bahkan tidak dapat mempercayainya untuk sementara waktu dan tidak dapat menerimanya. Su Yi mengabaikannya. Di matanya, jika ingin menerobos pertarungan, kamu hanya perlu berusaha keras untuk menggoyahkan pikiran pihak lain,
agar pihak lain tidak bisa bekerja sama secara diam-diam, kamu bisa memanfaatkannya dan menghancurkannya, itu dalam satu gerakan. 9 pedang sebelumnya, 2 pedang pertama mengguncang pikiran lawan. 4 pedang berikutnya memanfaatkan kekosongan untuk memasuki dan menghancurkan tata letak formasi pertempuran mereka. Ketika 3 pedang terakhir ditebas, Anda dapat menghancurkan formasi pertempuran lawan sepenuhnya dengan mudah, membuat lawan kehilangan dukungan terbesarnya. Bagi Suyi, itu tidak sulit sama sekali. Dan ketika semua orang terkejut, dia sudah membawa pedang Qin Ying dan membunuhnya. Suara mendesing. Sosoknya ilusi dan cepat seperti pita, dia datang ke Kaisar Iblis Bulu Darah dari udara tipis, dan dengan memutar pergelangan tangannya, pedang bayangan jernih tersapu. Semangat juang Kaisar Iblis Bulu Darah telah lama terguncang, dan dia gemetar. Pada saat yang sama, dia melambaikan kipas bulu biru nila di tangannya dengan keras, memicu badai jalan biru yang sedingin es. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, dia masih meremehkan betapa buruknya pedang Suyi. Saya melihat pedang bayangan jernih menyapu, dan energi pedang yang tak tertandingi dengan panjang 100 meter tiba-tiba muncul, dengan mudah menghancurkan badai jalan biru dan menyapukannya ke Kaisar Iblis Bulu Darah. Ledakan, harta pertahanan dan seni rahasia di sekitar Kaisar Iblis Bulu Darah meledak seperti gelembung. Dia terpotong menjadi 2. Tubuhnya yang terbelah menjadi 2 dengan cepat disingkirkan oleh mata Ye Luo sebelum jatuh. Ini adalah bahan langka. Apakah kamu tidak melihat pedang guru? Apakah kamu tidak menghancurkannya sepenuhnya? Dan Suyi telah melesat ke depan dengan pedangnya. Mati. Pedang Qin Ying menebas di udara. Kekosongan itu sepertinya terbelah, dan ratusan meter jauhnya, sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Suyi tidak akan sopan, ekspresinya tetap polos, auranya tak tertandingi, dan dalam sekejap mata, dia memotong 3 monster misterius lagi. Ini benar-benar menghancurkan, tak terkalahkan. Mundur, mundur. Di kejauhan, auman Kaisar Iblis Kingxi mengguncang langit. Dia dan sekelompok Kaisar Iblis berdiri jauh, wajah mereka suram dan jelek. Kaisar dan prajurit Iblis yang membentuk formasi pertempuran gudang pemurnian Iblis Surgawi berasal dari bawahannya masing-masing. Namun kini formasi pertempuran telah dipatahkan, bawahannya juga telah terbunuh, dan korban jiwa yang banyak, bagaimana mungkin mereka tidak kaget, bagaimana tidak marah. Kekuatan bertarung menantang langit yang ditunjukkan oleh Suyi membuat mereka semua merasa ketakutan, dan Dao Xin menderita dampak yang besar. Ini adalah pertempuran yang telah kamu persiapkan dengan susah payah. Ini terlalu tak tertahankan. Suyi berkata dengan tenang. Dia telah mencapai langit di atas gunung suci saat ini, dan tidak ada pengejaran lebih lanjut. Saat dia berbicara, pedang Qin Ying di tangannya menebas sesuka hati. Gunung suci setinggi ribuan kaki itu tiba-tiba terbelah dari tengahnya, dan gunung tersebut runtuh. Dan kemudian, di kaki gunung, sebuah penjara terlihat. Di penjara, ada 3 sosok berdarah, semuanya terluka. Itu adalah 3 tetua tertinggi klan saya. Wang Zuofu berbicara dengan penuh semangat. Dia hendak pergi menyelamatkan, tapi dihentikan oleh Ye Luo, dan berkata, tunggu sebentar, hati-hati terhadap penipuan. Wang Zuofu terkejut, dan segera menekan keinginan untuk menyelamatkan orang. Memang benar, bagaimana Kaisar Iblis Kingxi membiarkan mereka menyelamatkan orang dengan santai. Pada saat ini, di bawah langit di kejauhan, monster tua seperti Kaisar Iblis Kingxi berkumpul. Ada lebih dari 10 orang, dan barisannya masih kuat. Tapi tidak satu pun dari mereka yang bergerak lagi. Nama belakangnya Su, kamu tidak perlu marah. Meskipun formasi pertempuran telah hilang, pertunjukan bagus ini masih jauh dari selesai. Kaisar Iblis Kingxi menarik napas dalam-dalam, matanya dingin, dia menunjuk ke sangkar, dan berkata, roh dari 3 keluarga Wang tua semuanya disegel oleh kutukan terlarang, jika kamu ingin menyelamatkan mereka manusia. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Suyi menghancurkan penjara dengan pedang, dan menyelamatkan 3 tetua keluarga Wang yang terperangkap dari udara. Wang Zuofu buru-buru melangkah maju, mengangkat tubuh ketiga lelaki tua itu, dan melihat mereka sedikit, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tuan Su, jiwa mereka bertiga memang tersegel. Wang Zuofu berkata dengan getir. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, rawat mereka dulu, dan selamatkan mereka dengan menangkap sapi bodoh itu nanti. Aku tidak malu, aku tidak takut untuk memberitahumu, selama pikiran kursi ini bergerak, bisa melenyapkan jiwa ketiga orang itu. Kaisar Iblis Kingxi berbicara kasar dan matanya dingin, kecuali nama keluargamu Su tidak peduli dengan nyawa mereka, kamu pasti akan kalah. Setelah jeda, dia menyeringai lagi, tentu saja, ada juga Raja Burung, situasinya saat ini tidak lebih baik dari ketiga orang tua itu. Kamu Luo mengerutkan kening. Wang Zuofu memiliki hati yang berat. Ancaman-ancaman ini cukup membuat siapapun merasa tidak nyaman. Melihat Suyi tidak menganggapnya serius, jika mereka mati, maka saya akan membunuh semua Kaisar Iblis di 100.000 gunung iblis ini dan menguburkan mereka untuk mereka. Kaisar Iblis Kingxi dan monster tua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut untuk sementara waktu. Reaksi Suyi benar-benar tidak terduga. Pada saat ini,
Sebuah cibiran tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Su, kamu masih kejam dan kejam seperti sebelumnya, tapi jangan khawatir, kami tidak pernah berpikir untuk menggunakan para sandera ini untuk memaksamu menundukkan kepala. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.